Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, amin. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, kalau kita percaya, Dia pasti ada di sana dan siap memberkati kita. Yang menikmati firman Tuhan, sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kami boleh diberi kesempatan dan untuk menikmati berkat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hatimu, hikmat-Mu, wahyuan-Mu turun atas setiap kami. Tanpa hikmat wahyuan daripadamu tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerti firman-Mu. Tapi saat hikmat-Mu, wahyuan-Mu ada menyertai kami Bapa, akan memerdekakan kami. Oleh firman-Mu, akan memberkati kami. Siapkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus sekali siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Ayat yang sudah sangat populer. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 6. Saya tunggu sampai saudara menemukannya kalau saudara berkesempatan, atau saudara belum tidak sempat untuk membaca Alkitab. Membuka Alkitab, saya bacakan buat saudara. Yohanes 11 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekaknya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara yang luar biasa, Yesus, dia yang kau kasih sakit. Saudara, kalau zaman sekarang, ini kalimat, ini perkataan, oh, seperti surat sakti. Dia yang kau kasih sakit. Biasanya saudara, sama orang yang tidak kita kenal, kita bisa care. Apalagi sama orang yang kita kenal dan kita sebut sahabat, pasti kita akan lebih peduli lagi. Apalagi kalau kita dengar dia sakit. Tapi hari ini, Yesus begitu mendengar, tapi dia menunda 2 hari. Kalau hasil daripada itu semua kita lihat, baca semua perikop sampai dengan akhir. Karena penundaannya, Yesus terlambat. Lazarus bukan sakit, mati. Saudara, ada pesan apa di sini? Apakah Tuhan begitu pilih kasih? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan begitu kejam, teganya, sampai dibiarkan sakit, mati, busuk? Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar, amin. Kita mau sama-sama belajar, amin. Judul khotbah saya adalah Yesus bukan tukang reparasi. Apa saudara? Yesus bukan tukang reparasi. Reparasi artinya, kalau kita tahu di sini, sepatu kita rusak, kita datang ke tukang sepatu untuk dibetulin. Baju kita rombeng, sobek, kita datang untuk dibetulin. Jadi sepatu kita sudah kayak buaya, kita datang betulin. Nih, saudara, Yesus bukan tukang reparasi semata-mata. Dan dia melakukan untuk kemuliaan Allah. Dia tidak mau diperbudak dan dia tidak mau diperalat oleh si setan iblis. Kita lihat saudara, bagaimana semuanya itu kemuliaan Allah dinyatakan. Firman dari berkata, ayat 39, ayat 40. Yohanes 11, 39, 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Inilah yang saya berkata, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan bahwa Yesus bukan tukang reparasi. Kalau sekedar untuk menyembuhkan, Yesus tidak perlu datang ke rumah Lazarus, tidak perlu datang ke rumah Marta dan Maria. Cukup dari tempat sini saja dia berkata, saya sembuh, sehat, diberkati. Bisa? Bisa. Bisa. Saudara, akibat daripada iblis, akibat daripada kuasa kegelapan, Lazarus mati. Kalau kita baca, terlambat 4 hari, ditunda 2 hari, perjalanan 2 hari. Waktu utusan datang, Lazarus katanya sedang sakit. Tuhan tuh tahu, sesungguhnya pada saat utusan datang, bukan sedang sakit, tetapi sudah mati. Dia tunda 2 hari, perjalanan 2 hari, terlambat 4 hari. Jadi dengan kata lain, Yesus di sini dia tidak mau datang sekedar memperbaiki yang kurang lebih begini, saudara. Keadaan dibikin chaos, keadaan dibikin kacau sama setan iblis. Yesus datang benerin kekacauan. Dia tidak mau. Dia bukan Buddha. Dia tidak mau diperalat. Setan bikin kacau. Dia bukan saja memperbaiki, tapi dia nyatakan kemuliaan Allah. Itu yang saya katakan, Tuhan bukan tukang reparasi. Kalau dia datang, misalkan utusan datang, langsung berangkat 2 hari, ke sana baru mati 2 hari. Bisa saja itu kebetulan masih mati suri. Tapi dia datang, nunda 2 hari, perjalanan 2 hari, 4 hari, sudah busuk. Dengan kata lain, orang tidak bisa berargumentasi bahwa itu kebetulan. Oh, itu mati suri. Orang akan berkata, ya, sudah busuk, sudah terlambat. Siapapun tidak mungkin bisa membuat ini bangkit, hidup kembali seperti semula. Jadi, Yesus sengaja. Dia datang pun sudah mati, dia bikin terlambat saja 2 hari jadi 4 hari. Di sini orang akan tutup mulut dan berkata, memang kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ini terjadi. Jadi bukan sekedar sembuh sakitnya, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena melalui kematian dan Lazarus yang busuk itu, orang berkata, luar biasa, yang seperti ini belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi apapun ulas daripada setan iblis, dia tidak sekedar memperbaiki, tapi dia tambahin dengan sesuatu yang membuat kemuliaan nyata. Sampai akhirnya nanti setan berkata gini, percumalah musik orang percaya, percuma. Kita bikin dia sakit, malah kemuliaan ada. Kita bikin dia bangkrut, kayaknya makin berlipat ganda. Daripada kita pusing seperti itu, enakan kita diam aja. Itulah maunya. Amin. Kita lihat lagi contohnya, saudara. Matius 14, 24, 25. Kalau kita lihat dari awalnya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi inisiatif untuk pergi nyebrang itu dari Tuhan Yesus. Kita lompat ke 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus yang memerintahkan untuk pergi ke sana.
Tapi di tengah jalan ada angin sakal yang membuat murid-muridnya tidak bisa berjalan kemana-mana. Saudara, timbul pertanyaan dalam pikiran kita, Yesus kenapa tidak lihat dulu ya? Apakah ada topan, ada badai, ada gelombang, ada masalah? Kok main perintah-perintah? Kenapa enggak lihat dulu ya? Kenapa nggak survei dulu ya? Kenapa tidak teropong dulu ya? Kenapa mengizinkan semuanya ini terjadi? Saudara, Yesus adalah segala-galanya, amin. Dia yang pegang punya kuasa, amin. Dia yang punya otoritas, amin. Dan dia tidak perlu teropong, dia tidak perlu survei, dia tidak perlu menelaah, dia tidak perlu melihat cuaca. Kenapa? Dia yang pegang kendali. Kita lihat, Yesus bukan sekedar tukang reparasi. Dan setan bikin masalah, membuat ada badai, ada topan, ada gelombang. Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan, dia bukan tukang reparasi. Kalau saja dia tukang reparasi, cukup di atas gunung berkata, tenang. Tenang tidak? Pasti tenang. Stop. Pasti stop. Sembuh. Pasti sembuh. Dia tidak perlu turun capek-capek. Dia tidak perlu turun ada di sana, tapi dia datang. Dia bukan untuk bikin tenang semata-mata, tapi dia nyatakan kemuliaannya. Justru dalam gelombang seperti itu, badai seperti itu, Yesus berjalan di atas air. Katakan amin. Yes. Kalau tidak ada badai, kalau tidak ada gelombang, kalau murid-muridnya tidak mengalami problem dan masalah, tidak mungkin dia dengan tiba-tiba langsung berjalan di atas air. Inilah yang saya katakan. Jadi tidak semata-mata untuk menyelesaikan masalah, tapi ditambahkan dengan kemuliaan. Karena itulah prinsip Yesus. Dia bukan tukang reparasi. Sepatumu rusak, datang ke tukang reparasi. Sepatumu benar. Stop. Tapi kalau dia lebih daripada itu, ada tambahannya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Luar biasa. Saudara sudah bisa menyimak? Kita lihat lagi yang luar biasa. Apa bonusnya? Kita lihat Markus 5:28. Markus 5 ayat 28. Kita lihat di dalam Markus 5 ayat 28 sampai dengan 30. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat, ini yang terjadi. Saudara, ada perempuan wanita pendarahan. Dia mengalami pendarahan. Makin hari makin parah. Tabib-tabib sudah tidak bisa. Uangnya juga habis. Dia makin lemah. Dan dia mendengar Tuhan Yesus. Tentang daripada Tuhan Yesus. Bagaimana orang sakit disembuhkan, orang lumpuh, orang tuli, orang mati bangkit. Dia mendengar semuanya itu. Sekarang dia datang pada Yesus. Asal ku jamah jubahnya, dan dia bisa menjamah dan kesembuhan terjadi. Amin. Yesus tidak mau sampai di situ. Orang sakit datang sembuh, dia tidak mau sekedar itu. Orang hutang datang dipulihkan ekonominya, bukan sekedar itu yang dia inginkan. Orang yang terikat dilepaskan, bukan sekedar kelepasan, bukan sekedar utang lunas, bukan sekedar sakit sembuh, tapi dia mau ada kemuliaan Allah di sana dinyatakan. Dia tidak mau diperbudak sama setan iblis. Dia tidak mau diperalat jadi tukang iblis. Dia bikin gara-gara, Yesus memperbaiki. Dia bikin rusak, Yesus memperbaiki. Dia tidak mau hal seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang dilakukan? Kita lihat di dalam ayat 34. Lihat ayat 34-nya, saudara. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Imanmu telah menyelamatkan engkau, sembuhlah engkau. Dari penyakitmu. Jadi dengan kata lain, begitu dijamah, Yesus tuh bisa stop, bisa diem, bisa nanya, siapa yang memegang aku? Siapa yang jamah aku? Saudara, dia tidak mau sekedar kesembuhan terjadi semata-mata. Dan dia tunggu pengakuan daripada si perempuan. Karena dia mau nambahin kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Apa? Begitu perempuan itu mengakui apa yang dia lakukan, mengakui kebenaran Tuhan Yesus, mengakui mujizat yang luar biasa. Dan dari saat itu dia berkata, imanmu telah menyelamatkan kau, jadilah sembuh, pergilah kau. Oke, double berkat. Bukan sekedar sakit sembuh, bukan sekedar hutang lunas, bukan sekedar keterikatan terbebas, tapi Tuhan mau tambahkan dengan kemuliaan yang dimana orang akan melihat iblis akan kapok dia di sana. Karena apa? Makin dipersulit kelepasan terjadi, makin tinggi nama Tuhan. Jadi makin dikencet, makin dibikin masalah, justru makin besar kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan dinyatakan luar biasa. Dan melalui itu semua, Tuhan ditinggikan. Saudara, hari ini siapapun kita, dimanapun saudara berada, kalau saudara punya hutang, kalau saudara punya problem, kalau saudara punya sakit penyakit, ingat, jangan cuma melihat sakit kita sembuh, jangan cuma berharap hutang kita lunas, tapi belajar berpikir, belajar berharap. Melalui itu semua, bukan saja hutang kita lunas, bukan saja penyakit kita sembuh, tapi kemuliaan Tuhan ada di sana dinyatakan. Bagaimana caranya untuk kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan? Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita turun, ikuti. Kalau Tuhan bawa kita naik, ikuti. Pegang tangannya. Percaya. Memang kadangkala saudara itu sangat menakutkan. Saat turun itu sangat mengerikan. Begitu naik nanjak sangat melelahkan. Tetapi saat kita berpegangan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dituntun oleh tangan yang kuat, percayalah, kita pasti berhasil. Kita pasti mampu. Bukan saja masalah kita diselesaikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Amin. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah berpikir bahwa dia tukang reparasi semata-mata. Dia lebih daripada apa yang kita pikirkan dan harapkan. Dia lebih dari semuanya karena saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba pun sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Terus lebih lagi Bapak, kalau selama ini kami punya masalah, kami puas kalau hutang kami lunas. Kami puas kalau berdoa sakit kami dan disembuhkan. Kami puas kalau kami punya problem, punya keterikatan dilepaskan. Saudara, hari ini firman Tuhan dengan indah mengajarkan kepada setiap kami. Tuhan bukan sekedar menjawab doa kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, membebaskan utang kami, tapi dia juga siapkan satu benefit yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih daripada apa yang kami harapkan. Mampukan kami untuk berjalan, mengikuti tuntunan daripadamu Bapak. Tidak takut waktu dibawa ke bawah, tidak lelah waktu kau angkat naik ke atas. Karena kami percaya kami tidak sendiri. Berkati jemaatmu dimanapun berada, untuk bungkus dan kuasa darahmu, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, susah, semua jajaran sampai yang terendah, tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah. Pulihkan ekonomi, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.